para imam, biarawan, biarawati, dan umat beriman Katolik se-Keuskupan Maumere, baik yang berada dalam wilayah Keuskupan Maumere atau berada di luar Keuskupan Maumere. Semuanya saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Telah kita ketahui bersama, sejak 24 Desember tahun yang lalu, Bapak Paus Fransiskus membuka tahun yubileum dengan membuka pintu suci di Vatikan Roma. Dan di keuskupan kita, seperti juga di keuskupan-keuskupan lain di dunia, Bapak Uskup kita telah membuka dengan resmi perayaan itu pada tanggal 29 Desember 2024 pada perayaan Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Kini kita semua sedang berada di dalam tahun yubileum hingga 6 Januari 2026 nanti. Kita tahu bahwa tahun yubileum adalah sebuah tahun suci yang mesti dirayakan oleh semua umat beriman. Dan itu adalah sebuah perayaan suci iman yang dirayakan secara tetap setiap 25 tahun. Itu artinya kita mempunyai kewajiban iman dan moral untuk mengisi tahun yubileum ini dengan berbagai hal. Saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita bersama tentang yubileum ekologi. Tentu akan dengan gampang kita memahami ekologi, bagaimana kita membangun relasi kita dengan alam lingkungan tempat di mana kita hidup, berkarya, dan berada. Pertobatan yang dikehendaki selama tahun yubileum ini tiada lain mengajak kita sekalian untuk mengisi tahun suci ini dengan berbagai praktek perbuatan baik. Antara lain lewat doa, lewat siara, lewat upacara-upacara penerimaan sakramen tobat, tapi juga yang terakhir adalah lewat perbuatan-perbuatan cinta kasih. Meskipun keempat hal ini bukanlah hal yang baru dilakukan oleh seluruh umat beriman, tetapi saya yakin bahwa keempat hal ini menjadi hal yang penting dan perlu untuk dilakukan secara terus-menerus dan diperbaharui. Doa menjadi nafas hidup kita yang selalu kita praktekkan dan kita jalani setiap hari. Siara menjadi kesempatan kita memperdalam dan memperteguh iman. Pertobatan menjadi saat di mana kita sadar bahwa kita pernah dan telah berbuat dosa, sehingga ada kesempatan di mana kita mau kembali, mau berbalik kepada Tuhan dan berdamai dengan sesama. Sedangkan perbuatan cinta kasih adalah ajaran resmi Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak hanya kita praktekkan, kita tunjukkan kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama, kepada diri kita sendiri, dan tidak pernah boleh lupa terhadap alam lingkungan. Nah, yubileum ekologis ini selalu ada hubungannya dengan bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap alam lingkungan.
tempat di mana kita hidup dan berada. Saya ingin mengajak para imam, biarawan-biarawati dan seluruh umat beriman sekeuskupan ini, di mana saja Anda berada, untuk pertama-tama mencermati apa yang Bapa Suci Fransiskus sampaikan kepada kita dalam dokumen ensiklik Laudato Si nomor 517 tentang pertobatan ekologis. Sebuah momen untuk memperhatikan sikap dan perilaku kita yang telah salah kita tunjukkan terhadap alam lingkungan. Maka untuk membangun sikap tobat ekologis yang benar, pertama-tama kita harus ingat bahwa kita pernah juga melakukan dosa dan kesalahan terhadap alam dan lingkungan tempat di mana kita hidup dan berada. Mengakui bahwa kita pernah berdosa dan bersalah terhadap alam lingkungan di sekitar kita, itu menjadi sebuah kesadaran yang penting sekali untuk diingat. Supaya dengan kesadaran itu, yang kedua, Paus akan mengajak kita untuk membaharui dan memulai upaya-upaya merawat bumi, merawat lingkungan. Mengakui dan menyadari diri telah bersalah terhadap alam lingkungan, dapat kita sebutkan beberapa di antaranya. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, kalau tidak disebut sebagai kebiasaan buruk dan jahat, seperti menebang pohon, membakar hutan, atau merusakkan pesisir pantai dengan berbagai-bagai tindakan, mencemari laut yang merusak biota laut, tapi juga menyadari bagaimana kita telah merusakkan alam lingkungan kita dengan sampah yang tidak pernah bisa diatur dengan baik. Karena itu, momen tahun jubileum ini menjadi kesempatan bagi kita menyadari apa yang Bapa Suci Paus Fransiskus ingatkan. Mesti ada kesadaran mengakui dulu bahwa kita pernah berbuat keliru dan salah. Bahkan mungkin juga dosa yang kecil tapi juga yang besar dan berat terhadap alam lingkungan. Menyadari itu semua dulu, dan kita tahu persis apa yang pernah kita lakukan terhadap alam lingkungan, maka kita akan dengan mudah juga membangun sikap positif, sikap yang baru untuk menjawab harapan Bapa Suci, merawat bumi ini menjadi lingkungan, menjadi tempat yang nyaman, aman dan damai bagi tempat tinggal kita. Karena itu, selama tahun jubileum di tahun 2025 ini hingga nanti berakhir 6 Januari 2026, saya ingin mengajak para pastor, biarawan, biarawati dan seluruh umat beriman dimanapun Anda berada, untuk melakukan tindakan-tindakan positif di lingkungan di mana kita berada, di paroki atau di komunitas atau di mana saja kita berada, supaya menciptakan lingkungan yang ramah, yang membuat atau menciptakan dengan sengaja iklim mikro yang menyenangkan, membahagiakan. Apalagi Maumere seperti juga Flores pada umumnya atau NTT pada umumnya terkenal sebagai daerah yang gersang. Maka dengan sengaja menciptakan iklim mikro yang nyaman, yang sejuk dan damai, itu adalah upaya-upaya positif yang perlu kita lakukan. Dengan cara apa? Menanam pohon dengan sengaja, tidak hanya sekadar berseru, tapi menanam pohon di areal tentu saja yang disiapkan untuk menanam pohon. Kita tidak menanam di tempat sembarang, tapi menanam di tempat di mana memang
pohon-pohon itu wajib dan layak kita tanam. Yang kedua, kita merawat pohon-pohon yang sudah ada, merawat tanaman-tanaman yang selama ini sudah memberi kesejukan dan kesegaran bagi kita. Karena sadar atau tidak, tiap hari kita membutuhkan oksigen, membutuhkan energi yang positif bagi kelangsungan hidup kita yang sehat dan normal di dunia ini. Bagi para bapak, ibu tani, saya ajak supaya di tahun jubileum ini menyadari perilaku kita yang melakukan tindakan atau kebiasaan-kebiasaan buruk, membakar hutan atau membuka kebun baru dengan cara membakar, atau bahkan lagi tren sekarang ini dengan cara menyemprot rumput-rumput untuk menjadi ladang ditanamnya padi, jagung atau palawija yang lain. Mestinya bisa diganti, bisa diakali dengan cara yang lebih positif, yang lebih ramah terhadap lingkungan. Karena itu, baiklah dalam kerjasama dengan para PPL, dengan BMKG, para bapak ibu tani, saya ajak supaya kita betul mencermati faktor-faktor alam lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan kita sendiri. Kepada para nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Sika, saya ajak, mari kita menjaga biota laut kita menjadi tempat di mana tidak hanya sekedar orang melepaskan rasa penat, letih, tapi juga menjadi tempat di mana orang mendapatkan rezeki dari laut. Karena itu tindakan merusak lingkungan laut, entah dengan bom atau apapun bentuknya, adalah tindakan dan perbuatan yang kita sebut merusak lingkungan. Dengan melakukan hal-hal itu, sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa terhadap Tuhan, karena Tuhan minta kita untuk ambil bagian dalam karya ciptanya. Tetapi bila kita mengabaikan itu, maka kemudian kita tidak usah terlalu menyesal apabila musibah, bencana alam datang menimpa kita semua. Akhirnya saya ajak para imam, biarawan, biarawati dan seluruh umat beriman se-Keuskupan Maumere, mari kita membudayakan hidup yang sehat, membudayakan hidup yang selaras alam. Seiring dengan ajakan saya kepada para petani untuk membangun pola hidup berkelanjutan selaras alam. Kalau orang sebut sebagai pertanian organik, seperti itulah kira-kira yang saya maksudkan dengan pertanian berkelanjutan selaras alam. Ayo, mari kita bangun pertanian bela rasa, berkelanjutan selaras alam.